Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Tritunggal terus dicurahkan di dalam kehidupan Bapak Ibu, Saudara-saudari. Mazmur 27 ayat yang keempat berbunyi, "Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini." Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apakah yang diingini oleh si pemazmur tersebut? Pemazmur mengatakan, "Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya." Itulah yang diingini oleh pemazmur tersebut. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, biarlah bagian ini, hal ini juga menjadi kerinduan, menjadi keinginan kita bersama. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, sebentar lagi gereja kita, GKI Pinangsia yang kita kasihi, akan membuka pintu, akan beribadah di dalam gedung gereja. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita akan melihat hal-hal apa saja yang sudah dilakukan oleh GKI Pinangsia untuk mempersiapkan ibadah yang nyaman, ibadah yang aman, ibadah yang menyukakan hati Tuhan. Mari kita saksikan foto-foto di bawah ini. Kita sudah melihat foto-foto persiapan Gereja Pinangsia untuk beribadah di dalam gedung gereja ini. Kami juga memohon kerjasama dengan seluruh jemaat GKI Pinangsia. Ketika ibadah akan dilakukan, mohon jemaat juga bisa mengikuti, mentaati protokol-protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah dan juga ditetapkan oleh Gereja Pinangsia. Bila mana Bapak Ibu datang ke gereja, siapkan masker, mencuci tangan, dan juga bila mana Bapak Ibu sedang tidak enak badan, ataupun ketika dicek suhu tubuh di atas 37,5 derajat, diharapkan Bapak Ibu disarankan untuk tidak mengikuti ibadah. Dan juga untuk jemaat sekolah minggu berusia di bawah 10 tahun dan jemaat orang-orang tua berusia di atas 60 tahun, disarankan jangan dulu mengikuti ibadah. Tunggu akan berita warta selanjutnya. Kiranya hal ini menjadi bagian kita dapat bekerja bersama-sama. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Gereja Pinangsia juga membutuhkan dukungan dari jemaat. Dukungan Bapak Ibu sangat kami butuhkan. Dukungan dalam setia ikut ibadah online atau onsite, serta ikut persekutuan doa yang diadakan oleh GKI Pinangsia. Dukunglah kami, doakan hamba Tuhan, majelis, pengurus komisi, dan jemaat-jemaat GKI Pinangsia. Doakan juga untuk pelayanan gereja GKI Pinangsia. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dukunglah kami di dalam memberikan persembahan. Minggu ini warta persembahan, ada 2 macam persembahan. Yang pertama, persembahan untuk mendukung
pelayanan gereja setempat. Dan persembahan yang kedua adalah persembahan untuk mendukung penyediaan dana sinodal dan klasikal. Kelas katekisasi bahasa Indonesia akan dimulai minggu ini, tanggal 19 Juli 2020 jam 12.30. Dan kelas katekisasi ini akan diadakan secara online bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang belum dibaptis ataupun belum disidi dan rindu untuk mendalami firman Tuhan, dapat mendaftarkan diri kepada Pendeta Chen Beni. Kelas bimbingan pranikah pun dibuka minggu ini, tanggal 19 Juli 2020, diadakan 12 kali pertemuan. Bagi yang akan menikah wajib mengikuti kelas bimbingan pranikah sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Dan segera daftarkan diri saudara-saudari kepada Pendeta Chen Beni. Terima kasih. Mari kita berdoa sebelum kita mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena kebaikan-Mu kami boleh ada hingga hari ini. Tuhan terus menolong, Tuhan terus menguatkan, Tuhan terus memberkati kehidupan kami. Kami bersyukur bisa melewati hari demi hari karena penyertaan-Mu, karena pertolongan-Mu. Dan pagi hari ini kami datang kepadamu karena kami sadar keberadaan kami. Kami manusia yang berdosa. Kiranya Engkau ampuni segala kesalahan, segala dosa, dan apa yang kami lakukan yang tidak berkenan di hati Engkau. Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan, dan biarlah ibadah kami pada pagi hari ini sungguh memperkenankan hati Tuhan. Kami berserah dan kami memohon juga Roh Kudus memimpin kami, sehingga ibadah kami pada pagi hari ini sungguh mengubah kami lebih baik lagi dan lebih mau dipakai oleh Tuhan. Berkati untuk gereja-gereja, seluruh jemaat-jemaat, orang-orang Kristen yang beribadah. Biarlah firman Tuhan, puji-pujian dan ibadah ini sungguh juga memberkati mereka, khususnya jemaat-jemaat GKI Pinang Sia. Kami membutuhkan pimpinan-Mu ya Tuhan. Sungguh kami membutuhkan akan pertolongan-Mu. Dan biar Engkau curahkan bagi kami semua. Berkati untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara, kebaktian ini boleh terlaksana hanya karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Amin.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Tuhan besertamu. Sebagai nas pembuka diambil dari Yesaya 44 ayat yang ke-8. Yesaya 44 ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian. Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal inti kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada kukenal. Saudara, mari kita memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Kita menyanyikan pujian Ku Datang Memujimu. Ku datang memujimu, ku datang memujimu, ku datang memuji namamu, ku datang memujimu. Ku datang dan bersyukur, ku datang dan bersyukur, ku datang memuji namamu, ku datang dan bersyukur. Bait yang ketiga, ku mau mengasihimu. Ku mau mengasihimu, ku mau mengasihimu, ku datang memuji namamu, ku mau mengasihimu. Saudara, mari kita masuk dalam doa pengakuan dosa. Silakan saudara ambil waktu sejenak untuk berdoa di hadapan Tuhan, untuk mengaku dosa-dosa saudara di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur, terima kasih di mana Engkau masih memberikan kesempatan buat kami Tuhan kembali untuk beribadah, muji muliakan nama-Mu. Terlebih pada saat ini Tuhan, kami boleh sujud di hadapan-Mu untuk mengaku segala dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Bapa, ampuni kami, di mana kami selama seminggu yang lalu Tuhan, banyak hal yang tidak berkenan dalam kehidupan kami, banyak hal yang selalu melanggar dari firman-Mu dan perintah-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami mohon ampun segala dosa-dosa kami Bapa. Tuhan, mampukan kami boleh hidup sesuai dengan firman-Mu. Mampukan kami boleh hidup sejalan dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan biarlah Engkau sendiri akan menegur kami apabila kami akan melakukan dosa di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, sekali lagi ampuni dosa-dosa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan bacakan berita anugerah yang diambil dari Roma 8 ayat yang ke-24 dan 25. Roma 8 ayat 24 dan 25 yang berbunyi demikian. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu mari kita memuji Tuhan sekali lagi, yaitu pujian ketika cobaan datang. Ketika cobaan datang, gelap pun mengurungmu, si iblis yang merayumu
pala tak menentu. Hai kau berdirilah tegak, ingat Tuhanmu yang menang, yang mengalahkan si iblis. Maju terus tak mundurlah, ketika sobatmu bimbang pengaruhi imanmu. Mereka bersama iblis, bersama menyerangmu. Hai kau berdirilah tegak, ingat Tuhanmu yang menang, yang mengalahkan si iblis. Maju terus tak mundurlah. Ketika godaan dunia menyerat menawanmu, akan memperdayaimu agar imanmu lemah. Hai kau berdirilah tegak, ingat Tuhanmu yang menang, yang mengalahkan si iblis. Maju terus tak mundurlah. Mari kita berdoa. 我们来祷告。 Tuhan berkatilah pembacaan perenungan firman-Mu pagi hari ini. 请赐福今天早上读你的经文思想你的话语， Sehingga kami boleh mengerti tentang nilai kerajaan surga. 让我们能够理解明白关于天国， Sehingga kami memiliki pengharapan yang benar di dalam Tuhan. 让我们能够在主内里面有正确的盼望， Dan itu menolong kami hidup sebagai orang benar di tengah-tengah dunia yang telah jatuh ke dalam dosa ini. 也能够在这个跌到罪恶里面的世界，我们能够站出来， Pimpinlah setiap kami. 带领我们每一位， Biar firman-Mu berbicara kepada setiap kami sehingga hidup kami boleh diubahkan oleh Tuhan. 愿你的话对我们每一位说话，让我们生命能够得到改变。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主基督使我们圣名祈求祷告， Amin. 阿门。 Kita akan membaca dari Matius 14, 我们来翻 Matius 13 ayat 24 sampai 30. 翻开我们的经文，马太福音13章24到30节。 Matius 13 ayat 24 sampai 30. Demikian bunyinya. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya, menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu, dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengar dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. 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 Selamat pagi saudara. 亲爱的弟兄姐妹，早安！ Hari ini kita kembali merenungkan tentang benih. 今天我们又讲到关于种子， Tapi kali ini benihnya itu tentang gandum. 但是今天讲的关于麦子、 Gandum dan lalang. 麦子跟稗子。 Saudara, di dalam Matius 13, Yesus menyampaikan 7 perumpamaan tentang kerajaan sorga. 马太福音第13章里面，主讲了7个比喻关于天国。 Saudara bisa melihat ada sebuah pola di mana Tuhan Yesus mengatakan hal kerajaan sorga itu seumpama. 有的协调关于天国都是有它的步骤。
Dan hari ini kita memasuki perumpamaan yang kedua. 今天我们要踏入第二个比喻。 Hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. 天国好像人撒好种子在田里， Siapa orang itu? 谁是那个人？ Saudara, di dalam perumpamaan ini kita bisa melihat ada setidaknya 4 tokoh. 在这个比喻里面，我们看见至少有4个角色。 Yang pertama yaitu si Tuan. 第一个就是那个主人， Tuan itu adalah orang yang memiliki ladang. 主人就是拥有天地的人， Dia yang juga punya para hamba. 他也有拥有那些仆人， Dia juga yang mempekerjakan para penuai. 他也是拥有那些收割的人。 Siapa Tuan itu? 那个主人是谁？ Dari ayat 36 sampai 43 melalui penjelasan perumpamaan Tuhan Yesus kita tahu bahwa Tuhan itu adalah anak manusia. 从第36到43节那边有解释，这个主人就是人子， Yaitu Kristus sendiri. 就是基督， Jadi dia yang memiliki ladang itu. 所以是他拥有这个田地， Dia yang memiliki dunia ini. 他拥有这个世界， Tapi dia memiliki musuh. 可是他也拥有敌人， Dan dia tahu ada musuh yang tidak senang dengan dia. 他也知道有不喜欢他的仇人。 Pada saat semua orang lain tidur. 当每一个人都在睡觉， Lalu kemudian si musuh itu menaburkan lalang, benih lalang di ladang si tuan tersebut. 这个敌人踏入了这个主人的田地，撒一些稗子。 Saudara perhatikan, yang kaget itu justru para hamba. 觉得惊讶的人，反而那些仆人， Tapi si tuan itu tidak kaget. 而是主人并没有觉得惊讶， Karena dia tahu ada musuh yang tidak senang lalu kemudian membawa yang tidak baik di dalam ladangnya dia. 因为他知道有不喜欢他的仇人，所以他带一些不好的踏进他的田地。 Musuh itu setan. 这个敌人就是撒旦魔鬼。 Dan kita melihat benih itu awalnya tidak ada yang menyadari. Para hamba itu hanya tahu bahwa si tuan itu menaburkan benih yang baik di ladangnya. 我们仔细去看，一开始所有的仆人都没有发觉到有撒的一些不好的，因为他们看见主人撒的都是好的种子。 Tapi pada saat di ayat 26 dikatakan ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, 到了第26节那边说到长苗吐穗的时候， nampak jugalah lalang itu. 稗子也显出来。 Jadi saya membayangkan si hamba itu mereka berupaya mengupayakan yang baik di dalam ladang itu. 所以我在想，这些仆人一直在努力的要结得出来都是好的东西。 Mereka menyirami, mereka mengupayakan supaya benih yang baik itu bisa tumbuh. 他们去浇灌水，他们很拼命的让所长出来的都是好的。 Tapi pada saat benih itu sudah mulai berbulir bersama-sama, mereka kaget. 但是当这个种子开始成长了，他们发现了很惊讶， Kenapa tiba-tiba ada lalang? 为什么现在长的都是稗子？ Dan mereka bercepat lari kepada tuan mereka. 他们马上去跟他的主人报告， Dan mereka meminta supaya maukah tuan kalau benih lalang ini kita cabut. 他们就问这个主人要不要把这些稗子薅出来。 Tuan kan menaburkan yang baik. 主人，你是撒的都是好的， Tuan kan ingin hasil yang maksimal dari ladang Tuan. 你也要在你田地里面所结的都是好的。 Lebih baik kita cabut sekarang. 我们甘心宁愿把现在这个稗子拔出来， Supaya lalang itu tidak mengambil nutrisi atau air hal-hal yang baik dari ladang Tuan. 所以这个稗子不会吸收那些好的从你的田地里面。 Lebih baik kita cabut sekarang. 现在马上，我们宁愿把它这个稗子拔出来。 Tapi Tuhan itu berkata jangan. 但是主人说不必， Tidak. 不要， Nanti. 以后。 Ya. Dan mau gak mau hamba itu ya menaati perintah tuannya. 不得不那些仆人要听他主人的命令。 Lalu yang keempat itu adalah para penuai. 第4个角色就是那些收割的人， Yang dikatakan bahwa mereka itu adalah para malaikat. 他们就是那些天使。 Dan itu berbicara tentang akhir zaman. 讲到关于世界的末日， Yang dimana nanti mereka itu akan memisahkan lalang yang tumbuh di dalam ladang itu dengan gandum. 到时候他们会分开那些在田地里面哪一边是麦子，哪一边是稗子。
Dan mereka akan melakukan tugasnya. 他们会行他们的任务， Apa? 什么？ Memisahkan. 分开， Memisahkan gandum, lalu kemudian dimasukkan ke dalam lumbung. Memisahkan lalang, lalu kemudian dibakar. 分开，分割，哪一个是麦子放在厂里，哪一些是稗子给它烧掉。 Saudara, pada saat kita membaca perumpamaan ini, seringkali kita bisa terjebak kepada pertanyaan, siapakah lalang dan siapakah gandum? 当我们阅读这个比喻，我们常常被困境，谁是麦子，谁是稗子？ Seolah-olah kita bisa mendapatkan kesan bahwa Tuhan itu yang menciptakan orang baik, sedangkan iblis itu menciptakan orang yang jahat. 好像所觉得印象就是主他创造好人，魔鬼创造坏人。 Saudara, pemahaman itu kurang tepat. 这个理念是不太对，不太正确。 Kenapa? 为什么？ Karena yang menciptakan manusia itu adalah Allah sendiri. 因为创造人类那就是上帝。 Tapi kita sudah tahu bahwa manusia telah jatuh ke dalam dosa. 我们也知道人都跌落在罪恶里面， Dan ladang itu adalah dunia. 这个田地就是这个世界。 Dan kita diperhadapkan di dalam hidup ini ada fakta bahwa di tengah dunia yang kita hidupi yang adalah milik Allah, ada orang yang hidup taat kepada Tuhan, ada orang yang hidup tetap di dalam kejahatannya. 我们不能否认世界现在的事实，有的一些人还是顺从主的旨意，也有一些活在罪恶黑暗里面。 Jadi siapakah lalang, siapakah gandum? 那谁是稗子，谁是麦子？ Tidak ada yang tahu. 没有人知道。 Jangan saudara pikir saya adalah anak Tuhan, berarti saya gandum. 你以为我是主的儿女，我就是那个麦子。 Saya setuju. Kalau anak Tuhan, itu seharusnya gandum. 我同意，主的儿女应当是麦子。 Tapi kita melihat fakta di sekitar kita bahwa seringkali ada orang yang mengaku anak Tuhan, tetapi hidupnya itu tidak berbeda jauh dengan dunia. 但是我发现周围里面很多时候，主的儿女承认自己是主的儿女，但是他的生活还是属于世界， Tetap hidup di dalam keakuannya. 还是活在以我为中心， Tetap hidup di dalam dosa. 活在罪恶当中， Dan tidak menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. 没有成为四周围的人变为祝福。 Siapakah kita? 我们是谁？ Kita bisa jadi lalang. 也有可能我们就是稗子， Kita bisa jadi orang yang sebenarnya mungkin tetap hidup di dalam kejahatan kita. 也许我们是活在我们自己所做的罪恶里面而活着。 Tapi saudara jangan dipusingkan tentang lalang dan gandum itu. 但是你们不要被这个麦子、稗子而烦恼。 Tapi saya ingin mengajak kita berfokus kepada nanti yang akan terjadi. 但是我们把注意力集中在以后会发生的是什么？ Apa? 什么？ Pada saat para penuai itu datang. 当这些收割的人来临， Pada saat Tuhan mengatakan, oke waktunya menuai, sekarang mari kita memisahkan lalang dan gandum. 当主人说好收割的时候到了，我们来分开，哪一边是麦子，哪一边是稗子。 Pada saat kita masih hidup, lalang dan gandum itu tidak terlalu beda jauh secara kasat mata. 当我们还活着的时候，我们眼睛是不能分别哪一个是麦子，哪一个是稗子。 Tapi pada saat musim menuai, lalang akan terlihat bahwa dia memang adalah lalang. Dan gandum akan terlihat, ini adalah gandum. 但是在收割的时候，很明显的，我们能够看得到哪一个是稗子，哪一个是麦子。 Saudara, saya ingin mengajak kita untuk melihat cuplikan ilustrasi 3 oma nih. 我有带着各位来，我们去看一个短片，关于一个山婆婆， Yang mungkin itu mewakili perasaan kita hari ini. 可能是它代表了我们今天的感受。 Kenapa di sekitar kita masih ada banyak kejahatan? 为什么在我们周围还有很多的邪恶？ Mari kita saksikan. 我们来看一下。 Hai, selamat datang ini di warung Oma. Warung murah, sehat, dan bergizi. Warung ini dikongsi 10 tahun ini sudah berjalan 3 orang.
Oma Wa, aku jenenge Oma Wawa. Temenku Oma Wiwi ya. Terus siji meneh Oma Wowo. Iki Oma Wiwi nang ngendi to? Lagi pergi beli bawang putih, tak suruh bawang putih, beli bawang putih tapi kok lama banget. Terus si Oma Wawa juga lagi bikin brosur buat supaya laku iki warung. Tapi kok ya lama banget, mana ya? Wawa! Gak dapet, bawang putihnya gak dapet, Wawa. Kenapa gak dapet? Gara-gara kita semua bangun kesiangan, ke pasar wes habis semuanya. Loh, kan emang gara-gara sampean nonton drama Korea toh. Ya kan kamu juga nonton drama Korea. Iya, Gara-gara kamu tuh lihat yang si ganteng-ganteng. Iya loh, iya, sama-sama. Ada satu orang yang jual bawang putih singkok baba. Oh, aduh mahal pisan. Gak apa-apa, dibeli gak? Ya, gak beli dong. Lah, iki piye masakane ora tambah, ora enak dong. Udahlah, kali-kali masak toge nggak usah pakai bawang putih atuh. Lah, kan makin gak laku warung kita loh. Hah? Makin gak laku? Iya. Nih, makin Wawa. gak laku ki. Warung kita sepi. Dengar dulu. Laku nggak laku warung kita nih, bukan gara-gara bawang putih, bukan. Tapi memang Tuhan kali kasih berkat buat kita segitu-gitu aja untuk kali ini. Oh, yang gitu. lalu-lalu kan laku, ada sepi, laku, sepi lagi, laku, sepi lagi, gitu terus. Dengar, warung sing iku laku loh. Laku banget. Warung si mana? Tuwir loh, Tuwir. Oh, si Tuwir. Tuwir iku laku banget. Gini yo kita sepi yo. Si Tuwir bisa laku, terus iri hati ya? Bukan iri hati. Padahal warung kita iki sehat loh. Pakai minyak 2 kali terus tak buang. Ah, halus tah. Terus makan minum. Di sini kasih minumannya gratis. Di situ bayar. Bahkan di sini bisa ngutang. Ya benar bisa ngutang bisa ya. ngutang. Tapi kok ya sepi. Udah tahu belum gosipnya? Apa sih? Katanya warung Tuwir yang di ujung sana pakai jasa dukun sakti. Hah? Yang bener? Gosipnya itu bumbu-bumbu masakannya teh dikasih ramuan-ramuan dari si dukun. Apa kita ikut kayak gitu aja ya? Gak boleh atuh. Masa kita ngikut-ngikut? Iman kita tuh gak boleh cetek, Wawa. Mesti tebal. Oh begitu ya. Jadi kita harus bersyukur terus ya. Iya. Kita gak boleh begitu ya. Tapi emang aku juga heran sih, Wak. Dia jahat. Suka nikung. Tapi kok laku. Kita yang baik-baik. Setia, jualan jujur. Tapi kok kayak berasa hidup susahnya, Wak. Iya. Mestinya Tuhan tuh ngerti ya. Lihat ya. Kalau yang jahat-jahat kayak gitu. Berarti dibuang gitu. Terus yang baik itu hidup subur. Gitu mestinya. Tapi kok ini kok kewalik ya. Kebalik ya. Kebalik. Iya. Yang jahat malah panjang umur ya, Wak. Iya. Yang baik-baik Malah mate. cepet mate. Tahu. Nanti kalau ulang tahun, tiup lilin tuh yang panjang, yang banyak biar panjang umur. Bukan gitu. Yang penting iman kita ini sampai mati harus kepada Tuhan. Betul. Iman sampai mati. Ya. Harus tetap teguh ya. Betul. Jadi ingat Gandum Salma Lalang. Kita nyanyi yuk. Iya. Jadilah gandum berguna, bukan kataku, tapi kata Tuhan. Buanglah lalang, tidak berguna, bukan kataku, tapi kata Tuhan. Bertahan hidup dalam iman, walau dosa selalu merayumu.
kita buktikan nanti. Bagaimana kita kan ya? gandum ya. Iya. Terus yang lainnya tuh lalang-lalang. Nanti Tuhan akan pisahkan katanya. Kesel, gue kesel. Lo ya, gak usah ngata-ngatain gue tua, peyot. Gue tuh emang tau gue udah tua, pinggang udah sering encok sakit. Tapi gak usah dibilang keriput di depan banyak orang. Malu jadinya. Gue janji, waktu gue udah bilang, ntar gue tua, gue gak mau marah-marah lagi, gue gak mau emosi lagi. Tapi ini ada aja yang ngeganggu, bikin gue marah. Gimana iman gue bisa tumbuh? Gue kan udah tua, gue mau hidup, gue mau enak, gue masuk surga. Gimana sih? Aduh. Terus si Empot tuh ya. Halo gandum. Sejak kapan nama gue berubah jadi gandum? Aduh, nih berdua nih. Sabar, Wo. Sabar. Iya sabar, Wo. Sabar, gimana bisa sabar? Mau sampai kapan gue sabar? Aku iki baru ngobrol sama si Wiwi iki. Benar. Ngomong apaan? Kita iku kayak gandum hidup di tengah-tengah lalang ya, Wi. Iya. Gandum sama lalang itu memang Tuhan izinkan hidup bersama-sama barengan ta. Jadi kita harus hidup bareng-bareng sama orang kayak begono. Emang begitu. Iya. Tapi Sampai- untuk kebaikan kita, Iya, gandum-gandum. iya. Biar iman kita bertahan kuat di tengah himpitan si lalang. Gimana bisa bertahan kalau digangguin terus kayak begitu? Ayo. Tenang aja. Cooling down. Sok, tenang dulu, tenang. Nanti ada saatnya gandum sama lalang dipisah. Gitu? Iya. Yang gandum dimasukin ke lumbung. Yang lalang mah dibuang. Ya kan? Iya. Itu kata firman Tuhan. Iya. Aku jadi gandum biar gue masuk lumbung ya. Iya, makanya sabar. Jadi harus sabar nih. Kalau orang ngata-ngatain, jangan ngata-ngatain lagi. Kan Gitu. Nggak enak kalau nggak dikatain balik. Jangan. Udah. Kuring dong. Udah, tenang. Tiupin, Wak. Wah, lu makan apaan sih? Jengkol. Makan jengkol sama pete ya. Sama pete. Udah, sekarang nggak usah ditiup pakai AC panas. Ya, itulah sama seperti yang mereka perbincangkan. 也就是他们所谈论的。 Kenapa ketika kita sebagai anak Tuhan kita sudah mengupayakan yang baik di dalam hidup ini, 为什么身为主的儿女，我们已经拼命了来结的好的东西， seolah-olah Tuhan tidak memberkati? 好像上帝没有赐福， Seolah-olah yang jahat itu justru lebih diberkati daripada Tuhan. 好像那些邪恶的更得到主的祝福。 Saudara, fakta-fakta itu di sekitar kita itu yang sering kali melemahkan iman kita. 这个现实在我们周围里面，有时候让我们软弱， Itu yang sering kali membuat kita kecewa kepada Tuhan. 时常让我们对上帝觉得很绝望。 Sehingga akhirnya kita mengatakan kalau Tuhan baik, kenapa Tuhan mengizinkan kejahatan itu tetap ada? 是当我们都说得出口，主啊，你如果是好的，为什么你允许这是邪恶发生？ Kenapa yang baik seringkali umurnya pendek? 为什么好的人年龄很快就走了， Sedangkan yang jahat mereka tetap hidup. 那些坏的反而他们长命百岁 Bukan。hanya tetap hidup, tapi seolah-olah semakin diberkati, semakin diberikan kelimpahan. 不单单还是活着，但是好像更丰富的得到一些祝福。 Saudara, itulah kerajaan sorga. 这就是天国， Dan itulah yang Yesus ingin sampaikan melalui perumpamaan ini. 也这就是耶稣想要从这个比喻里面所讲解的。 Di dunia tempat yang adalah milik dia, itu pasti ada orang yang hidup berkenan sama Tuhan, ada orang yang tetap hidup dalam kejahatan. 在这个世界属于他的，肯定有的活着讨他的喜悦，有的不讨主的喜悦， Ada gandum, ada lalang. 有麦子有稗子。 Tapi Tuhan masih sabar, dia tidak mau mencabut lalang itu. 主还是很耐心的，他不想去拔这个稗子， Dia memberikan kesempatan. 他留给他们机会。
Sehingga itu yang akhirnya menjadi satu hal yang membuat kita bertanya-tanya. 就变成一个很大的问题， Dan itu semakin membukakan pikiran kita. 更揭开我们的思想， Bahwa hal kerajaan sorga 关于天国 itu nggak pernah sama dengan ekspektasi kita sebagai manusia. 是不能我们以人类所想的。 Saya ulangi, hal kerajaan sorga 关于天国 itu nggak akan pernah sama dengan ekspektasi kita sebagai manusia. 跟我们身为人类所想象的一样， Apa yang diucapkan para hamba itu seringkali mewakili ucapan di dalam hati kita. 里面仆人所说的话，时常代表我们心内的话。 Bukankah Tuhan berkuasa? 主不是掌权的吗？ Harusnya cabut lalang itu. 他其实能够拔得出来这些稗子， Itu ekspektasi orang-orang tersebut. 这是那些人的想象， Itu ekspektasi kita. 是我们的想象。 Cepat hukum kejahatan. 马上去审判这些邪恶， Saudara, hati-hati. 你们要谨慎， Karena di dalam Alkitab kita melihat yang menjadi musuh Kristus itu adalah seringkali orang-orang yang merasa dirinya lebih baik, merasa dirinya lebih benar dan lebih hebat daripada sesamanya. 你们要注意到，时常里面在圣经里面，成为主的敌人，就是那些人觉得以为自己比别人好，自己比别人更有能力， Sehingga akhirnya mereka merasa bahwa saya adalah gandum, orang yang layak untuk diselamatkan, orang lain tidak. 所以他觉得我就是麦子，我比较配得到救赎，别人没有不配。 Tapi mereka lupa tentang nilai kerajaan sorga. 但是他们忘掉了关于天国的 Apa? 什么呢？ Kasih karunia. 主的慈爱， Kasih karunia itulah nilai kerajaan sorga. 主的慈爱就是天国的一些典份。 Di ayat 29 sampai 30 Tuhan itu berkata, "Jangan, 第29到30节，主人说不必， sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. 恐怕薅稗子，连麦子也拔出来， Biarkanlah keduanya tumbuh bersama." 容这两样一起长。 Saudara, bukankah itu adalah bukti kesabaran dari si Tuhan itu? 这是证明了主人的耐心。 Dia terus-menerus memberikan kesempatan kepada orang-orang jahat, yaitu kita, supaya kembali kepada Dia. 他一直给这些坏人，就是我们一些机会，让我们能够回归于他。 Dia bilang, "Jangan, tunggu, biarin mereka keduanya bertumbuh." 他说不要等着，让他们一起长。 Mungkin kita akan mengatakan, "Ya Tuhan, tapi kan capek ini kita terus mengupayakan ladang itu, tapi yang justru yang tumbuh itu lalang dan gandum. Kami inginnya terus-menerus gandum." 但是仆人说，我们一直拼命努力的想要收割都是好的，但是所发生的两样好的跟不好的一起成长。 Tapi dia tetap bilang, "Tunggu, 但是他还是说等着， biarin keduanya tumbuh bersama." 让这两样一起长。 Karena pada saat musim menuai akan kelihatan mana lalang mana gandum. 因为到收割的时候，很明显的看得出来，哪一个是麦子，哪一个是稗子。 Saudara, bukankah kita semua yang hari ini mengenal Tuhan, itu adalah bukti dari kesabaran Tuhan terhadap hidup kita? 我们今天所认识上帝的人，是上帝的忍耐心所解过来证明了。 Sudah berapa lama kita menjauh dari Tuhan? 我们已经多久了离弃了上帝？ Berapa lama kita tidak peduli dengan Dia? 我们已经多久了没有关心他？ Sudah berapa banyak dosa kita? 我们有多少的罪恶？ Tapi Tuhan tetap sabar dengan kita. 但是主对我们还是保持耐心。 Tokoh-tokoh Alkitab adalah orang-orang yang pernah jatuh dalam dosa. 圣经的角色曾经跌落在罪恶里面。 Kalau Tuhan tidak sabar, mereka sudah tidak ada. 要是主没有耐心，他们早就没了。 Karena sesungguhnya tidak ada seorang pun yang layak untuk mendapatkan kesabaran Tuhan. 因为其实没有一个人配得到主的耐心。 Dia memberikan kesempatan kepada kita untuk melihat kasih karunia-Nya dan bertobat. 他愿意耐心，让我们有机会看见他的慈爱，我们也能够悔改。 Tapi pada saat Dia sudah memberikan waktu, 但是当他已经赐了给我们时间，
Dia sudah sabar, 他已经耐心， tapi sampai batas waktu tertentu 但是只有到某点的极限， kita tidak kembali kepada dia, 要是我们没有回归于他， kita akan menghadapi yang namanya siksaan kekal. 我们会面临叫做永恒的审判， Karena penghakiman Tuhan itu akan terjadi, 因为主的判决必定发生的， pasti terjadi. 肯定会发生的。 Mari kita merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. 我们来思想，在我们的生命里面，主所对我们做的好事， Seberapa banyak kesabaran yang Dia nyatakan dalam hidup kita. 他已经在我们生命里面表达了多少的耐心， Dengarlah suaranya, 要聆听他的声音， kembalilah kepadanya. 要回归于他。 Dan jangan engkau bersusah hati ketika engkau melihat kejahatan di sekelilingmu. 当你们看见你们四周围的一些罪恶，你们不要太伤心难过， Itu pasti akan tetap ada. 这些事肯定还是存在的， Tapi kejahatan tidak akan pernah bertahan selamanya. 而是邪恶不会永远留着。 Karena kebenaran Tuhan satu hari nanti akan dinyatakan. 主的正义有一天必定 Tapi 被发 tugas 生出来。 kita adalah menjadi terang. 我们的任务就是变成这光， Menyatakan kasih Tuhan supaya kegelapan di sekitar kita itu mereka mengenal akan kasih Tuhan dan melihat bagaimana Tuhan yang baik itu sabar terhadap orang berdosa. 表达主的爱，变成光，让周围的黑暗能够看得见关于主怎么样耐心。 Biar kita hari ini yang sudah percaya kepada Kristus, 愿今天我们所相信基督的人， kita tetap berjuang, mendisiplin diri kita supaya kita menjadi orang-orang yang bertumbuh di dalam Tuhan. 还是要努力着保持一个人成长在主里面， Karena Kristus telah mengubah hati kita. 因为基督改变了我的心， Dan seharusnya hidup kita pun juga berubah. 我们的生命也应当改变。 Kiranya Tuhan menolong kita. 愿神帮助我们， Amin. 阿门。 Shalom Jemaat GKI Agape yang terkasih, perkenalkan saya Wahyu Kristiani, Kepala Sekolah SDK 6 Penabur. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk kami guru dan karyawan SDK 6 melayani Tuhan dengan pujian dalam rangka ulang tahun BPK Penabur ke-70. Tidak terasa 70 tahun BPK Penabur sebagai bagian dari GKI melayani di bidang pendidikan. Dan biarlah di usia ke-70 tahun ini BPK Penabur dan juga GKI terus dapat menjadi berkat bagi Indonesia dan sesama. Tuhan memberkati kita semuanya. Dirgahayu Penabur. Kau
Mari kita menaikkan doa syafaat. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesabaran Tuhan kepada kami orang-orang berdosa. Yang dimana itu adalah bukti kasih karunia Tuhan kepada kami. Jangan biarkan kami hidup di dalam kesombongan karena merasa diri kami adalah orang yang benar. Seharusnya kami hidup sebagai orang yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Kami adalah benih yang ditaburkan oleh Tuhan, yang dimana kami telah mengenal kasih karunia Tuhan, dan seharusnya kami mengupayakan diri kami bertumbuh di dalam ruang anugerah Tuhan. Tuhan sengaja menempatkan kami untuk bersinggungan dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan, bukan untuk supaya kami menghakimi mereka, tapi supaya kami menyatakan kasih Tuhan kepada mereka. Tuhan, bisa juga kami terjebak merasa diri kami lebih baik, padahal sebenarnya kami belum mengenal kasih Tuhan. Kau boleh memberikan kesempatan bagi kami untuk melayani dan bahkan ikut di dalam banyak aktivitas yang berkaitan dengan Tuhan. Tapi sesungguhnya kami tidak mengenal Tuhan. Jangan biarkan itu terjadi pada hidup setiap kami. Tuhan, kami terus berdoa supaya kami semua sebagai orang-orang yang mengenal Tuhan boleh hidup dipimpin oleh Roh Tuhan, menghasilkan buah Roh Kudus dalam hidup kami, menjadi garam dan terang di tengah dunia. Dan kami rindu ada orang-orang di sekitar kami yang belum mengenal Tuhan, mereka boleh melihat kasih karunia Tuhan kepada orang berdosa, itu menyapa hidup mereka sehingga mengubahkan hidup mereka. Tuhan, berbelas kasihanlah, karena sesungguhnya kami pun sampai hari ini masih terus berproses menjadi orang yang menyatakan kasih Tuhan. Tuhan, kami juga terus berdoa untuk negeri ini di tengah segala pergumulan menghadapi pandemi COVID-19 ini. Mohon pertolongan, mohon belas kasihan Tuhan di tengah segala upaya untuk membangkitkan semangat maupun juga di dalam upaya-upaya untuk kesehatan negeri ini. Tuhan, berikanlah hikmat, berikanlah langkah-langkah yang tepat untuk para pemimpin negeri ini, sehingga pandemi ini boleh cepat teratasi. Berikan juga tanggung jawab kepada setiap kami, para warga negara, untuk menjaga kesehatan kami, menjaga hidup kami, sesuai dengan protokol kesehatan yang dianjurkan. Berbelas kasihanlah ya Tuhan, karena kami tahu ada penelitian yang membuat kami khawatir. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan juga damai sejahtera. Kami juga rindu ya Tuhan untuk terus kembali bersekutu di rumah-Mu di tempat ini. Kiranya Tuhan juga yang menolong untuk para majelis, mereka boleh memikirkan langkah-langkah yang tepat. Kami rindu ya Tuhan, ketika kami membuka pintu gereja kembali, itu berdasarkan tanggung jawab kami kepada Tuhan dan juga kepada masyarakat. Berbelas kasihanlah ya Tuhan. Inilah seru doa syafaat kami, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah, masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptis kita menurut pengakuan Iman Rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Saudara, pada saat ini marilah kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan dengan beralaskan pada firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 86 ayat 12 dan 13. Mazmur 86 ayat 12 dan 13 yang berbunyi demikian. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku dan engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Untuk mengiringi persembahan kita akan menyanyikan pujian meski sedikit ia berkenan. Kita menyanyikan hanya bait yang pertama saja. Ladang yang sudah menguning, adakah yang menuai? Dengar Tuhan memanggilmu, bekerjalah baginya. Meski sedikit ia berkenan, senantiasa bekerjalah. Bila kau mau diutusnya, mahkotanya menunggu. Saudara, mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami ucap syukur, terima kasih di mana Engkau telah memberikan berkat-Mu pada kehidupan kami yang sudah kami lalui selama seminggu yang lalu, Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau sucikan, kuduskan persembahan kami ini, Tuhan, dan kiranya Engkau pakai, Tuhan, untuk pelayanan-Mu di bumi ini. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang akan menggunakan persembahan ini atau yang akan mengelola persembahan ini, Tuhan. Kiranya Engkau memberikan hikmat supaya benar-benar persembahan kami ini boleh berguna untuk pelayanan-Mu di bumi ini. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami serahkan persembahan ini dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Kita akan menyanyikan pujian Bapa Surgawi Memeliharaku. Kepadanya yang aku berharap, di darat atau laut yang gelap, setiap saat ku berharap Bapa Surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, di ngare atau lautan meneru, ku tak gentar, ya tak ingkar, Bapa Surgawi memeliharaku. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan perlindungan kuat kuasa Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Amin, saudara. Silakan duduk. Saat teduh kebaktian selesai, Tuhan Yesus memberkati.